Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Gafar dari kelas Aplikasi Pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Muhammad dengan NIM 23010120020026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dengan NIM 23010120130081. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktikum acara 1 Aplikasi Pakan mengenai pembuatan pakan ternak berbentuk mesh sesuai dengan potensi unggulan daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai formulasi ransum untuk ayam buras fase layer. Untuk penyusunan formulasi ransum sendiri, bahan yang dibutuhkan adalah jagung giling, lalu daun kangkung, lalu minyak kelapa, DCP, dan bekatul. Komposisi jagung giling yang digunakan adalah 58%, lalu daun kangkung 30%, lalu minyak kelapa sebanyak 5%, DCP 1%, dan bekatul 6%. Yang didapatkan hasil pada akhirnya yaitu 100%. Pada pembuatan formulasi ransum kali ini menggunakan 5 bahan tersebut untuk membuat sebanyak 5 kg ransum. Dan untuk kebutuhan nutrisinya didapatkan hasil 15,239 untuk pakan protein kasarnya dengan standar minimal yaitu 15, lalu lemak kasar yaitu didapatkan hasil 9,043% dengan standar yaitu minimal 3%, lalu serat kasar yaitu maksimal 8% untuk standarnya, namun didapatkan hasil serat kasar yaitu 6,59. Lalu ada energi metabolisme didapatkan hasil 2367,13 dengan standar minimal 2500. Lalu kandungan kalsium sebanyak 2,6448 dengan standar yaitu 2,75 sampai 4,25. Lalu ada fosfor yang didapatkan hasil 1,6528 dengan standar yaitu 0,60 sampai 1. Sebanyak 1,5 kg daun kangkung akan kita cacah dan akan kita campurkan ke ransum yang akan kita buat. Selanjutnya kita lakukan penimbangan jagung giling sebanyak 2,9 kg yang akan kita campurkan ke ransum nanti. Lalu kita lakukan penimbangan untuk bekatul sebanyak 300 gram. Selanjutnya kita lakukan penimbangan daun kangkung sebanyak 1,5 kg. Lalu kita lakukan penimbangan minyak sebanyak 250 gram atau 250 ml. Terakhir kita lakukan penimbangan bahan aditif sebanyak 50 gram. Setelah semua bahan pakan ditimbang, kita lakukan pencampuran bahan pakan tersebut. Pencampuran bahan pakan dilakukan dengan cara dihamparkan sesuai dengan bahan yang paling banyak atau paling berat. Urutannya yaitu jagung, kangkung, bekatul, minyak, dan DCP. Hal ini dilakukan agar pakan homogen atau tercampur secara rata. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pakan yang akan diproduksi adalah ransum untuk ayam buras fase layer.
Perhitungan kebutuhan bahan baku sudah dijelaskan di awal melalui tabel formulasi ransum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan ayam buras fase layer. Setelah kebutuhan bahan baku diperhitungkan, kita harus mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak. Kita mendapatkan salah satu mitra yang dapat memasok sumber bahan pakan tersebut, yaitu sumber PS di Kabupaten Wonosobo. Tidak ada kendala dalam proses pencarian informasi ini karena sumber PS sudah cukup terkenal di daerah sini. Setelah mengetahui supplier bahan baku, kami menghubungi supplier tersebut dan menanyakan mengenai bahan baku yang disediakan. Semua bahan baku tersedia kecuali kangkung. Oleh karena itu, kita berkunjung ke pertanian di daerah Wonosobo ini dan tidak sulit untuk menemukan petani kangkung. Setelah kita diskusikan, kita bekerja sama dengan membeli kangkung-kangkung afkir yang tidak laku di pasar dan semua bahan baku sudah kita dapatkan. Setelah semua bahan baku dipastikan tersedia, kami melakukan kesepakatan mengenai harga, jumlah bahan pakan, waktu pengiriman, dan pembayaran. Kemudian kami meminta sampel bahan pakan terlebih dahulu. Setelah itu kita cek dengan uji organoleptis meliputi bau, tekstur, cemaran, kadar air, dan lain-lain. Dan didapatkan hasil bahwa kondisi bahan pakan bagus sehingga kami melakukan penyepakatan pemesanan dan pembelian bahan pakan tersebut. Kemudian untuk pengiriman bahan baku, kami menggunakan jasa angkut pick up mobil L300 atau Siklun dari saudaranya Dwi Gunawan sehingga didapatkan biaya pengiriman yang terbaik. Setelah bahan pakan sampai di pabrik pakan kami, yaitu di daerah Kuadungan Gunung, kami melakukan pengecekan kesesuaian bahan pakan dengan spesifikasi agar menghindari kecurangan pemalsuan bahan pakan dan didapatkan hasil bahwa bahan pakan sesuai dengan spesifikasi. Bahan pakan tersebut kami simpan di gudang dengan sistem penyimpanan FIFO atau first in first out. Hal ini karena bahan pakan kangkung apabila terlalu lama disimpan takutnya akan cepat layu. Untuk penataan karung kami menggunakan sistem kunci 5 dan penyimpanan bahan cair atau minyak menggunakan drum aluminium. Bahan pakan tersebut kemudian diproses di pabrik kami untuk menjadi ransum ayam buras fase layer. Kemudian setelah pakan jadi, kami distribusikan menggunakan pick up di peternak ayam dan toko-toko peternakan di daerah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Begitulah proses pembuatan pakan ternak bentuk mesh sesuai potensi unggulan di daerah kami. Dan berikut adalah hasil dari produk pakan kami, yaitu ransum untuk ayam buras fase layer. Demikian praktikum acara 1 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.